ke pengertian sistematika dulu ya. Jadi sistematika itu apa sih? Sistematika itu ilmu yang mempelajari tentang taksonomi atau penggolongan tumbuhan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, biokimia, dan filogeni atau hubungan evolusi. Sistematika tumbuhan bertujuan untuk membuat suatu sistem klasifikasi yang sistematis sehingga memudahkan untuk dipahami dan dipelajari secara terstruktur. Selanjutnya ada metode klasifikasi. Metode klasifikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi tradisional. Berdasarkan karakteristik morfologi seperti bentuk daun, bunga, juga batang. Contohnya, sistem klasifikasi buatan Linnaeus yang membagi tumbuhan menjadi 24 kelas berdasarkan jumlah dan posisi benang sari. Yang kedua, klasifikasi filogenetik. Berdasarkan hubungannya evolusi dan kekerabatan antara spesies menggunakan data molekuler seperti urutan DNA dan RNA. Contohnya sistem klasifikasi APG yang mengelompokkan tumbuhan berbunga berdasarkan hubungan filogenetik. Yang ketiga, klasifikasi molekuler. Berdasarkan analisis urutan DNA atau data genetik molekuler lainnya. Contohnya adalah analisis urutan gen RBCL dan MATK untuk mengklasifikasikan tumbuhan berbunga menggunakan teknik seperti analisis filogenetik dan genomika komparatif untuk memahami hubungan kekerabatan antara spesies tumbuhan. Selanjutnya, tingkat taksonomi tumbuhan. Tingkat taksonomi tumbuhan ini menjadi terbagi 7. Yang pertama, kingdom. Yang kedua, divisi. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, ordo. Yang kelima, famili atau suku. Yang keenam, genus. Yang ketujuh, spesies. Selanjutnya ada morfologi tumbuhan. Di morfologi tumbuhan ini kita mempelajari tentang bagian dan bentuk tumbuhan serta fungsinya. Fokusnya pada struktur yang bisa dilihat secara langsung, seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, di sini aku akan menjelaskan fungsinya. Untuk fungsi akar, menyerap air dan mineral, memperkokoh tumbuhan. Ciri-cirinya tidak memiliki klorofil. Untuk yang kedua, ada batang. Fungsinya mengangkut air dan nutrisi dan menopang tumbuhan. Ciri-cirinya mempunyai ruas dan buku. Untuk yang ketiga, ada daun. Fungsinya untuk tempat fotosintesis. Ciri-cirinya berwarna hijau karena daun mengandung klorofil. Untuk yang keempat, ada bunga. Fungsi bunga menghasilkan biji melalui penyerbukan dan pembuahan. Ciri-cirinya merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Untuk yang kelima, ada buah. Fungsi buah melindungi biji. Untuk ciri-cirinya melindungi biji dari kerusakan, kekeringan, dan gangguan luar. Untuk yang keenam, ada biji. Fungsinya biji sebagai calon tumbuhan baru menyimpan cadangan makanan. Untuk ciri-cirinya mengandung embrio, memiliki cadangan makanan untuk mendukung pertumbuhan awal. Selanjutnya ada anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim berfungsi sebagai jaringan dasar dan proses fotosintesis. Jaringan parenkim terdiri dari sel-sel yang banyak ditemukan di berbagai bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Yang kedua, ada jaringan sklerenkim, jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal. Karena mengandung zat lignin, jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi tumbuh dan berkembang. Contohnya adalah tempurung kelapa. Yang ketiga, ada jaringan kolenkim, jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Isi selnya bisa mengandung tanin dan kloroplas. Kolenkim bisa ditemukan pada batang, daun, bunga, buah serta akar yang terkena sinar matahari. Jadi untuk penerapan sistematika tumbuhan dalam farmasi yaitu untuk mengetahui tentang kandungan zat tumbuhan dan kemampuan untuk menggunakan zat agar bisa membuat obat. Hasilnya, obat-obatan yang dibuat dari tumbuhan ini disebut sebagai obat herbal. Nah, contohnya dari obat herbal ini ada berbagai macam tuh, kayak diapet, tolak angin,
Terus ambivalent itu merupakan contoh dari penerapan sistematika dalam dunia farmasi.